Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Oktavia Ramadhani. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang plagiarisme dalam dunia perkuliahan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu plagiarisme. Plagiarisme adalah tindakan mengambil karya, ide, gagasan, atau pendapat orang lain yang berupa tulisan, seni, dan data, dan menyajikannya seolah-olah karya tersebut milik kita sendiri tanpa mencantumkan sumber aslinya. Ini merupakan pelanggaran etika dan hak asasi yang serius dalam dunia akademik maupun profesional. Sering disebut sebagai pencurian intelektual. Pelaku yang melakukan plagiat disebut sebagai plagiator. Tindakan ini sangat merugikan bagi para pencipta karangan itu sendiri. Plagiarisme di dunia perkuliahan sering terjadi karena mahasiswa mengerjakan tugas dekat dengan hari pengumpulan tugas tersebut, sehingga mereka terburu-buru dan malas berpikir. Maka dari itu, mereka memilih cara yang simpel, yaitu dengan mengcopy paste untuk mengejar deadline. Penyebab terjadinya plagiarisme di dalam dunia perkuliahan yang pertama yaitu kurangnya referensi. Kurangnya referensi tidak hanya memperbesar resiko plagiarisme, tetapi juga menyulitkan penulis dalam mengekspresikan ide atau gagasan secara sistematis dalam tulisan ilmiah. Maka dari itu, kita harus membaca beberapa paragraf dengan judul yang sama, kemudian tulis apa yang kita pahami dari kedua paragraf tersebut, dan tulis kembali dengan gaya bahasa sendiri. Dan jangan lupa mencantumkan sumber aslinya. Penyebab yang kedua yaitu minimnya literasi. Minimnya literasi juga menjadi penyebab terjadinya plagiarisme. Indonesia merupakan salah satu tingkat terendah dalam hal literasi. Penyebab kurangnya literasi di Indonesia yaitu masyarakat kita lebih memperkuat budaya mendengar atau mengobrol daripada budaya menulis dan membaca. Yang kedua yaitu ketidakmerataan akses untuk di daerah terpencil atau terpelosok yang menjadikan buku sebagai barang yang langka, sehingga harus bergantung pada sumber yang terbatas, yang jika dikelola dengan bijak dapat meningkatkan risiko plagiarisme karena minimnya opsi referensi perbandingan. Selanjutnya ada tingginya integritas pengguna media sosial juga menyebabkan terjadinya plagiarisme karena penggunaan media sosial melatih otak untuk memproses informasi secara instan dan sepintas. Akibatnya, kemampuan untuk mendalami bacaan secara serius dan mendalam menjadi semakin jarang terasa. Yang ketiga yaitu kurangnya dalam memahami plagiarisme. Dalam dunia perkuliahan, dosen telah memberikan kelas khusus yang membahas tentang edukasi dan sosialisasi terkait plagiarisme. Namun, tetap saja kasus tersebut kerap kali terjadi karena kurangnya perhatian dosen untuk memastikan mahasiswa tidak melakukan tindakan tersebut. Mahasiswa juga tidak terlalu memperhatikan risiko yang akan ia dapatkan jika melakukan plagiarisme, walaupun ia tahu bahwa plagiarisme termasuk tindakan pidana yang merugikan, dan juga ketidakmampuan dalam membedakan antara pengguna referensi dan pengambilan karya orang lain tanpa izin menjadi akar masalah plagiarisme. Maka dari itu terlihat bahwa pemahaman mengenai aturan penulisan ilmiah di kalangan mahasiswa masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya ada tipe-tipe plagiarisme. Yang pertama yaitu tipe plagiarisme kata demi kata. Tipe ini merupakan tindakan mengcopy teks secara utuh dan persis sama dengan sumber aslinya, tanpa menyertakan referensi. Ini merupakan bentuk plagiarisme literal. Dalam hal tersebut, plagiator secara tidak langsung mengeklaim ekspresi bahasa orang lain sebagai miliknya sendiri. Solusinya, jika menggunakan kata orang persis sama, harus menggunakan tanda kutip atau mencantumkan nama penulis, tahun, dan nomor halaman. Tipe plagiarisme ini sering dijumpai di berbagai artikel atau berita yang diterbitkan secara pribadi karena
skala pengutipannya sangat substansial sehingga seluruh ide atau gagasan penulis benar-benar diambil. Yang kedua yaitu plagiarisme atas sumber. Plagiarisme sumber terjadi apabila seorang penulis mengambil gagasan atau ide seseorang tanpa memberikan atribusi yang memadai. Hal ini sering terjadi dalam karya ilmiah maupun tugas akhir, di mana penulis tidak mencantumkan referensi rujukan secara lengkap dan jelas pada kutipannya. Berbeda dengan plagiarisme kata demi kata. Plagiarisme yang mencuri kalimat. Plagiarisme atas sumber lebih berfokus pada mencuri ide, meskipun telah mengubah kalimatnya menjadi bahasa sendiri. Jika tidak mencantumkan nama pemilik ide asli, dianggap sebagai plagiarisme sumber. Plagiarisme kepengarangan merupakan tindakan mengakui karya orang lain sebagai hasil pemikiran sendiri. Sering ditemui dalam industri penerbitan, misalnya dengan mengubah identitas penulis asli pada sampul buku tanpa izin untuk memanipulasi opini publik. Plagiarisme kepengarangan ini merupakan plagiarisme yang paling berat karena melibatkan kebohongan publik dan melanggar hak cipta secara total. Bukan lagi sekedar salah kutip atau kurang referensi. Yang keempat yaitu plagiarisme diri sendiri. Plagiarisme diri sendiri terjadi ketika seorang penulis mengirimkan artikel yang sama ke beberapa penerbit atau menggunakan kembali tulisan lamanya secara utuh. Untuk menghindari hal tersebut, setiap karya baru yang menggunakan referensi dari karya sendiri harus menunjukkan perubahan besar. Karya lama sebaiknya hanya menjadi dasar kecil, sementara bagian terbesarnya harus berisi gagasan orisinal yang benar-benar baru bagi pembaca. Dalam dunia akademik, cara paling aman untuk menggunakan karya sendiri adalah dengan tetap melakukan sitasi terhadap diri sendiri. Misalnya, seperti yang telah dibahas sebelumnya, dalam penulisan nama penulis dan tahun. Ini mencegah tuduhan publikasi ganda. Kesimpulannya, menjaga kejujuran dalam berkarya adalah kunci utama kesuksesan bagi mahasiswa. Plagiarisme emang terlihat seperti jalan pintas, namun bisa menghancurkan reputasi yang telah kita bangun. Dari sekarang, mulailah menghargai ide-ide orang lain dengan mencantumkan sumber secara benar. Sebelum mengumpulkan tugas, periksa kembali agar tidak adanya plagiarisme. Dengan ketelitian memeriksa tugas, Anda bisa melangkah lebih maju tanpa adanya bayang-bayangan masalah plagiarisme. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.